Halo guys, balik lagi di channelnya AZ Crypto World. Kali ini kita akan bahas salah satu project. Ini project free to play to earn, namanya adalah OP Pets. Dia akan public sale di launchpadnya komunitas. Nah, pokoknya di sini OP Pets itu merupakan free to play to earn game yang didevelop oleh Opis Groups Limited dan didevelop di Binance Smart Chain. Buat yang tertarik untuk ikutin whitelistnya, yang buat kalian gak punya com token, maka kalian bisa klik whitelist di sini. Buat kalian yang tertarik untuk ikutin airdrop, maka langsung aja klik bagian airdrop. Dan di sini ada website, Twitter, kalian bisa research juga di sini. Di sini token type-nya BSC, kemudian BP20, token address-nya to be announced, total supply-nya ada 500 juta OPIP, dan initial market cap-nya yang dicari adalah 840.000. Di sini swap rate atau harga yang kita beli 0,12 US dollar, bisa pakai USDC ataupun BUSD. Kemudian ini preparation period akan mulai di Kamis 23 Februari 2023. Di sini ada step-stepnya dan target raise-nya sebanyak 150.000. Nanti untuk vestingan tokennya pada saat DG dapat 20%, lalu sisanya 10% monthly. Artinya dalam 8 bulan akan dibagi lagi 10%, 10% dan seterusnya hingga 8 bulan. Sekarang kita akan membahas kurang lebih kayak apa sih websitenya gitu ya. Oke, jadi ini websitenya kalau kita bisa lihat karakternya itu model kayak Pokemon, Digimon gitu ya. Dimana di sini artnya masih 2 dimensi, tapi kita lihat artnya hewan-hewannya ada semacam kayak ini musang gitu ya, ataupun serigala, dan ini ada naga. Kita bisa lihat ya, artnya hampir mirip seperti Charmander gitulah, antara Pokemon dan Digimon ya, diantara itulah ya. Nah, di sini kalian bisa ikut token pro-sale-nya. Nanti di sini ada banyak, tapi gue saranin tetap ikutnya yang di komunitas karena dia punya terms dimana kalau misalkan harga tokennya di bawah TGI selama 2 hari gitu ya, nanti otomatis duit kalian bisa dibalikin gitu. Jadi aman banget lah untuk ikut launchpad di komunitas. Nah, gameplaynya apa aja sih gitu ya? Pada intinya di sini mereka punya 60 individually hand drawn characters gitu ya. Dan banyak banget kosmetiknya. Jadi karakter ini ya ada jenisnya 60, kemudian kosmetiknya ada banyak banget. Mungkin ini kan elemennya air, mungkin ada yang api, ada yang tanah, ada yang udara dan seterusnya gitu ya. Nah, di gameplaynya di sini ada beberapa cara untuk earn, yaitu dengan menjadi entrepreneur di sini ya. Di sini kalian bisa buy dan sell gitu ya. Kemudian kalian bisa menemukan item yang istilahnya rare dan bisa dijual ke player lain di shop kalian sendiri gitu ya. Jadi di sini sistemnya nanti kalian bisa dikasih semacam shop gitu di mana kalian bisa jual barang-barang rare kalian, intinya seperti itu ya. Kemudian di sini kalau kalian jadi champion dengan menggunakan OP Pets kalian juga bisa breed gitu ya, dan customize OP Pet dan challenge teman-teman kita nih di ranked atau stake PvP matches gitu ya. Ini mungkin taruhan dalam bentuk stakingannya ya. Jadi contoh kita staking mungkin 50 token, teman kita juga 50 token, jadi kita bersaing untuk siapa yang mendapatkan paling banyak gitu ya. Kemudian kita bisa juga mengalahkan enemies, musuh di dungeons dan mendapatkan rare treasures gitu ya. Kemudian di sini ada juga sistem mini games dan leaderboards di mana nanti kalian bisa setup shops dan dominate economy game gitu ya. Jadi pada intinya semua treasures yang kalian dapetin itu kalian bisa jual lagi. Nah, kemudian di sini permainannya nggak cuma gitu-gitu doang, tapi di mana di sini ada OP-verse-nya yang kalian bisa explore. Jadi banyak banget dungeons dan loot yang kalian bisa dapat dan kemudian bisa dijual lagi untuk dapetin duit. Nah, kemudian di sini sistemnya ada breed di mana nanti kalian nikahin 2 OP pet, kemudian keluar OP pet baru, intinya seperti itu. Kemudian di sini ada rich immersive lore. Lore ini kurang lebih kayak ceritanya, jadi ada story-nya, jadi nggak cuma game, kemudian banyak dari sisi cerita gitu ya, mulai dari motion comics, sketches, videos gitu ya, hidden easter eggs, jadi banyak banget. Jadi dari sisi cerita pun menarik untuk diikutin intinya gitu ya. Kemudian di sini ada mini games, di sini ada 20 arcade games yang bisa kalian mainin untuk nge-challenge kalian, dan top of leaderboards-nya pastinya akan di reward. Nah, di sini ada beberapa contoh mini gamenya, kemudian kayak Splasher, Spooky Memory, Angry Tiger. Di sini ada banyak jenis-jenis gamenya, di mana biasanya kalau arcade game gini ya lebih gampang untuk dimainin, tapi fokusnya adalah skornya gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya, banyak customizable-nya. Di sini kita bisa lihat ya, tuh ada yang versi tanah, kemudian versi awan gitu ya, tuh versi api mungkin, atau versi dark, aku nggak tahu. Di sini mungkin versi light gitu ya. Kita bisa lihat tuh naganya ada yang versi es gitu ya, ini versi air, tuh listrik tuh ya. Ini versi arwah mungkin, kemudian versi magic, bubble, dan
kita bisa lihat ya, jadi artnya super banyak banget dan banyak juga lah elemennya gitu ya. Nah ini untuk roadmapnya sekarang kita akan cek untuk yang 2023 ya, kurang lebih nanti akan ada alpha dan beta testing ini di Q1 masih di bulan Februari, jadi masih ada kesempatan ya. Kemudian di sini akan ada token public presale di mana mereka sedang melakukan juga sekarang. Nanti gamenya juga akan rilis targetnya di Q1 dan juga nanti akan ada team expansionnya. Dimana nanti targetnya jauh di 2025 Q4 itu akan ada Pro League Tournaments gitu ya. Jadi targetnya itu untuk jadi game yang besar gitu ya. Dan juga memulai memindahkan gamenya ke engine Unity atau Unreal Engine biar istilahnya artnya mungkin bisa jadi 3D dan lebih profesional gitu ya. Nah ini tim-timnya kita bisa cek. Sayang di sini nggak ada link ke LinkedIn atau apanya segala macam. Tapi di sini artinya mereka KYC ya, dimana mereka menunjukkan muka dan istilahnya kita bisa searching lah gitu ya mukanya yang mirip-mirip kurang lebih kayak gini itu di mana dan siapa gitu ya. Di sini ada partnersnya ini British Blockchain Association, Beanstarter, Blockman, kemudian CoinGecko, Cryptocurrency Club ya, kemudian komunitas, ada beberapa launchpad yang lain juga ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke detail untuk white papernya. Di sini gua akan bahas yang penting-penting aja ya. Oke, jadi ini adalah OP Pets gameplaynya. Jadi gua akan ngejelasin sedikit ya. Dimana di sini customer journey-nya adalah jadi player akan create account gitu ya. Kemudian mereka create pet dan main arcade games. Di sini secara gratis ya guys ya. Nah, setelah mereka mainin games mungkin contoh menang leaderboard gitu ya. Kemudian dapat item atau dapat duit gitu ya. Mereka punya dua cara lain gitu ya. Dimana mereka bisa setup shop kalau misalkan dapat item, lalu mereka bisa jual item dan dapat duit gitu ya. Nah kalau misalkan dari arcade games ini menangnya tokennya mereka, maka kalian bisa staking untuk earn. Atau misalkan kalian menang contoh tokennya, itu nanti bisa langsung buat beli NFT. Jadi karakter pet kalian ini akan dimin jadi NFT. Nah setelah jadi NFT ini kalian bisa main untuk PvE ya, player versus environment, ataupun PvP, players versus player. Dimana di sini kalau PvE akan bisa dapat lore drops, dimana nanti akan dapat rare items yang nantinya kalian bisa set up shop, dijual di shop kalian lalu dapat duit gitu ya. Nah untuk PvP-nya di sini sepertinya sih stake battling ini semacam taruhan gitu ya. Jadi dari kita contoh akan ngeluarin 50 token, musuh juga akan ngeluarin 50 token, total 100. Jadi kita akan bertarung untuk memperebutkan rewardnya gitu ya. Nah ini OP Pet-nya juga bisa di customize ya. Kita bisa lihat customizationnya banyak banget gitu ya. Mulai dari senjata, nih senjatanya unik-unik, lucu-lucu juga ya. Ini bahkan ada pedang balon, kemudian ini senjata Minecraft, kemudian ini kita bisa lihat mirip seperti senjatanya God of War gitu ya. Kemudian di sini ada armornya, kemudian cosmetic wearables nih seperti aksesoris gitu ya, sepatu roda, baju, kacamata, topi gitu ya. Dan juga di sini skinsnya ada beberapa ya, kita bisa lihat nih ada yang bubble gitu ya. Kemudian cosmic, kemudian di sini ada cosmic lagi, tuh ada yang water, ada yang skeleton tuh. Nah, banyak lah skinnya ya, dan gue lihat sih secara artnya sih bagus-bagus ya. Nah cara earnnya gimana? Di sini kalian mendapatkan in-game currency gitu ya, dimana kalian bisa dapetin dari battling, exploring Larry Beans, creating revenue dari your own shop gitu ya. Jadi dengan mengumpulkan barang-barang yang rare ataupun mainin mini games dan istilahnya menangin jadi top of the leaderboard gitu. Nah di sini NFT ownership, jadi mulai dari kayak breeding ataupun kalian beli NFT terus tiba-tiba NFT kalian naik gitu ya. Nah itu nanti kalian bisa jual gitu ya. Kemudian di sini buying dan selling, dimana kalian kan akan dapat item yang rare gitu ya. Dan juga NFT nanti semuanya itu bisa dijual ataupun kalian bisa beli dari orang lain. Nah untuk sistem battlingnya di sini fightnya terstruktur turn based gitu ya. Jadi hampir persis kayak Pokemon gitu ya. Dan berakhir kalau misalkan salah satu OP Pet-nya itu kalah dan darahnya udah habis gitu ya. Jadi kemungkinan di sini nanti OP Pet-nya akan punya banyak skill, kemungkinan juga ada sistem Pokemon ya, dimana contoh kayak api kalah sama air gitu ya. Dan itu terlihat dari skinnya, tergantung mungkin skinnya nanti ketemu yang api dan ada yang musuhnya air, maka otomatis yang api kalah, intinya seperti itu. Oke, di sini kita akan bahas untuk tokenomics-nya. Jadi tokenomics itu tokennya dia ada dua. Kita akan beli di sini yang di launchpad ini adalah yang OPIP guys gitu ya. Total supply-nya 500 juta. Di sini initial market cap-nya 840.000. Nah, kita bisa lihat ya di sini supply-nya dari berapa persen untuk ekosistem 15%. Nih ekosistem insentif ini untuk reward play to earn ya 28%, bagus. Dan di sini timnya cukup besar ya 25%. Tapi di sini kita bisa cek untuk TGE allocation-nya itu
0% gitu ya. Nah, ini vesting schedule-nya ini 19 sampai 24, ini cukup lama ya. Dan ini price per tokennya ada di detailnya di sini, dan di sini ada valuasinya gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini amount at TGE-nya itu mereka 0 ya. Rata-rata yang gede-gede itu masih 0 karena pada saat TGE itu tidak dirilis gitu ya. Dan yang dirilis itu cuma public round dan juga untuk marketing. Nah, kemudian ada satu token, ini utility token. Biasalah kalau play to earn ada token governance-nya, kemudian ada utility tokennya juga. Di sini utility tokennya theoretically infinite gitu ya, dimana tidak terbatas jumlahnya, tapi pertama kali akan dimint sebanyak 250 juta gitu ya. Sistem smart contract-nya adalah mereka akan nge-mint kalau misalkan di liquidity pool itu udah terlalu rendah untuk ekonomi gamenya itu berjalan dengan optimal gitu ya. Smart contract-nya akan nge-mint koin lagi kalau misalkan liquidity pool-nya itu di bawah 50 juta OP gitu ya. Nah, kemudian di sini terkena transaction fee juga, di mana semua pembelian, trading, kemudian dan juga bank interaction itu kena transaction fee gitu ya. Semua transaksi basically kena 2% gitu ya. Dan juga di sini ada 0,5 ini adalah detailnya gimana. Di sini 0,5 diambil oleh Opis Group, kemudian di sini 0,5 akan pergi ke stake orang yang nge-staking OPIP atau ORP gitu ya. Kemudian setengah persen lagi akan di burn untuk menjaga inflasinya agar tetap under control. Kemudian setengah persennya akan dibalikin ke liquidity pool. Oke, jadi secara futuresnya adalah dimana kalian bekerjanya, tapi di sini mungkin lebih ke nyari item, bermain gitu ya, dimana kalian bisa mendapatkan item, mendapatkan koin, dimana nantinya otomatis semua tujuan play to earn adalah hidup dari bermain game, intinya seperti itu ya. Jadi kurang lebih itu aja untuk review gua untuk OP Pets. Ini secara art sih bagus banget ya, karena kita bisa lihat cara artnya itu menarik gitu ya, dan juga kita bisa lihat gambarnya bergerak juga ya. Jadi cukup menarik nanti ketika misalkan dia udah develop jadi 3D gitu ya, karena ini bisa menjadi the next Axie Infinity kalau misalkan rame dan banyak orang mainin gitu ya. Jadi itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk ikutin launchpadnya OP Pets gitu ya. Kalian bisa ikutin ini di komunitas, nanti gua akan taruh linknya di description, ataupun kalian bisa ikut whitelist ataupun event airdropnya. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. See you kalian di video-video lainnya. Bye.